Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kita sekarang berada pada fase kehidupan di dunia, ya. Yang sebelumnya kita berada dalam fase janin, kemudian Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Maka jadilah kita di fase kehidupan berikutnya, yaitu fase kehidupan dunia. Dan kita akan menjalani kehidupan ini entah berapa lama, meskipun tentu tidak akan selama-lamanya. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu wa aqalla man yajuzu dzalik. Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Setelah kita menjalani fase kehidupan dunia, kita akan melanjutkan pada fase kehidupan berikutnya, yaitu fase alam akhirat. Dimulai dari alam barzakh, kemudian kita dibangkitkan dalam alam hari kebangkitan padang mahsyar, kemudian kita akan melewati tahapan-tahapan mulai dari persidangan, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian qantarah, ya. Apakah penghujungnya adalah surga atau neraka? Hanya Allah yang mengetahui. Nah, kita sekarang sedang berada pada fase dunia. Fase ini sebenarnya adalah fase yang singkat, ya. Kalau kita bandingkan dengan fase kehidupan setelahnya, alam barzakh, mungkin seorang bisa berada dalam alam barzakh tersebut sambil menanti kedatangan hari kiamat, bisa jadi ribuan tahun, bisa lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Tentu itu lebih panjang dibandingkan dengan fase kita di dunia yang sekitar 60 sampai 70 tahun. Kemudian jika dibandingkan lagi dengan fase hari kebangkitan di padang mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari di mana waktunya adalah 50.000 tahun. Tentu 60-70 tahun tidak ada bandingannya jika dibandingkan 50.000 tahun. Kemudian belum lagi kalau kita melihat mengukur dari fase surga atau neraka yang abadi, Tentunya kehidupan dunia ini hanyalah sangat sebentar, ya. Sangat sebentar. Jika dibandingkan dengan fase-fase yang akan datang berikutnya. Akan tapi model kehidupan yang akan kita rasakan pada fase-fase setelahnya dibangun di atas fase kehidupan kita di dunia. Karena dunia adalah darul ibtila, itulah tempat ujian. Adapun fase berikutnya alam barzakh, padang mahsyar, surga atau neraka adalah darul jaza, waktu untuk pembalasan. Maka semua yang kita tanam di atas muka bumi ini benihnya, maka itulah kita rasakan hasilnya pada fase kehidupan berikutnya, ya. Ini saya berikan sebagai mukaddimah untuk mengingatkan saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian bahwasanya kehidupan kita hanya sebentar, hanya sebentar. Oleh karenanya di akhirat kelak orang-orang menyadari bahwasanya kehidupan mereka dunia hanya sebentar. Ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, Allah berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat hari kiamat yang sangat dahsyat yang Allah mengatakan, fa idza ja'atit ta'amatul kubra, ketika datang malapetaka yang menimpa seluruhnya, ya, itu dengan dahsyatnya hari kiamat kelak, maka orang-orang akan berkata, ka'annahum, kata Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya asyiyatan aw duhaha, kecuali hanya petang atau waktu duha saja, hanya sebentar. Hanya sebentar. Karena begitu dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar bahwasanya di dunia cuma sebentar, sekejap. Kemudian juga Allah berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Allah bertanya di akhirat kelak, berapa lama kalian tinggal di dunia? Allah tanyakan kepada mereka yang orang kafir, ya. Orang-orang di akhirat kelak, berapa lama kalian dulu di dunia? Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Kami tinggal di dunia dulu seakan-akan rasanya cuma sehari atau sepenggal hari. Tanyakanlah kepada orang yang menghitung
berapa lama kami di dunia. Subhanallah, dunia yang rasanya 60-70 tahun, ternyata jika dibandingkan dengan akhirat, hanyalah sekejap. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, innama mathali wad dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamaanku dibandingkan dengan dunia seperti seorang pengembara yang bersafar. Kemudian dia mampir sejenak di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia raha fatara, kemudian dia tinggalkan pohon tersebut. Ya, dibandingkan dengan perjalanan orang pengembara tersebut, musafir tersebut yang berjalan jauh, mampir sebentar, cuma istirahat sebentar, ini tidak ada bandingannya dengan perjalanan sebelumnya dan perjalanan selanjutnya yang akan dia jalani. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya kita ini sedang bersafar. Kita sedang bersafar menuju perjalanan yang sangat masih jauh. Dan dunia ini hanyalah safar peristirahatan sebentar. Hanyalah salah satu fase yang waktunya sedikit dibandingkan fase-fase setelahnya. Namun ingat, fase dunia inilah fase menanam. Dan fase setelah dunia, begitu datang kematian, itu fase al-jaza, balasan. Semua yang terjadi pada fase berikutnya, fase alam barzakh, fase padang mahsyar, fase surga dan neraka, semuanya dibangun di atas bagaimana sikap kita di dunia ini. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, meskipun kita sadar bahwasanya dunia cuma sebentar, namun demikianlah dunia penuh dengan hal-hal yang menggoda. Allah telah mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguhnya kami telah menjadikan perhiasan di atas muka bumi ini keindahan. Apa yang ada di muka bumi berupa kemewahan, berupa keindahan, berupa kesenangan. Zinatan laha kami jadikan sebagai perhiasan dunia. Buat apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang amal yang terbaik, ya. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita sedang berada di darul ibtila, di lokasi ujian, medan ujian. Yang medan tersebut hanya sebentar. Yang jadi masalah, ujiannya berat dan betapa banyak orang terpedaya dengan dunia tersebut. Tenggelam dengan dunia, lupa dengan fase-fase berikutnya. Lupa bahwasanya dunia ini hanyalah fase sementara, hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Lupa dengan tujuan, sibuk dengan sarana. Ini jadi masalah. Ya. Syariat tidak pernah melarang kita untuk menikmati dunia. Namun yang jadi masalah, dunia yang merupakan sarana tersebut membuat kita lalai, lupa akan tujuan, lupa akan akhirat. Lupa akan fase-fase kehidupan berikutnya yang sangat panjang, yang semua kita akan merasakannya. Sementara kita sudah melihat banyak orang sekitar kita yang sudah berpindah pada fase berikutnya. Namun hati kita tidak tergerak. Itu jadi masalah. Hati kita masih lalai. Allah sudah memperingatkan, mentahdzir tentang hal ini dalam banyak ayat. Tentang dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, ya, "Inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan dunia. Jangan tertipu. Banyak yang tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan kalian terpedaya dengan iblis. Iblis yang membantu manusia terpedaya dengan dunia. Sibuk dengan sarana, sibuk dengan wasilah, lupa dengan tujuan. Allah ingatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mata'un qalil." Allah sebut tentang dunia, Allah mengatakan yaitu kesenangan yang sebentar, qalil, yang sedikit. Allah telah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsarun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau. Hanya bangga-banggaan, hanya sombong-sombongan, banyak-banyakan. Dia ibarat seperti hujan yang turun ke muka bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau yang menyenangkan untuk dilihat. Tiba-tiba tumbuhan yang hijau tersebut menjadi suatu yang kering, ya,
Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan ini kecuali kesenangan yang menipu. Allah menamakan dunia menipu. Dan betapa banyak di antara kita yang tertipu. Ya, maka sadarlah kita. Saya tidak berbicara, saya bicara tentang diri saya juga dan juga para pemirsa. Kita ini hendaknya sadar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dunia, anak-anak, harta, perusahaan, pekerjaan, ya. Dunia. Tidak dilarang. Tapi jangan sampai membuat kalian lupa dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai membuat kalian lupa untuk ilmu, lupa untuk salat, lupa untuk zikir, lupa untuk baca Quran. Jangan sampai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak kalian menjadikan kalian lupa dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang seperti itu, maka sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Allah mengatakan al-khasirun, itu orang yang merugi yang sesungguhnya. Yang berusaha susah mengumpulkan harta, sibuk dengan dunia, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu. Sebagian, tidak semuanya, sebagian harta yang kami berikan padamu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, lantas dia berkata, Rabbi laula akhartani, tundalah kematianku barang sekejap saja. Ila ajalin qarib, sekejap, 1 menit, 2 menit, tundalah. Fa asaddaqa, kalau kau tunda ajalku 5 menit saja, aku akan bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Wa aku minas salihin, dan aku akan manfaatkan 5 menit tersebut untuk menjadi orang yang saleh. Dia minta ditunda cuma sekejap, dia minta ditunda cuma 5 menit. Tunda 10 menit, sementara kita sekarang punya umur bertahun-tahun, bermenit-menit, berminggu-minggu, bulan-bulan, tidak kita manfaatkan. Seandainya kita mengalami apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, ketika datang kematian, malaikat maut, maka kita akan segera berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku meskipun cuma sebentar. Buat apa sebentar? 5 menit, 10 menit buat apa? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Selama ini aku pelit ya Allah, selama ini aku perhitungan ya Allah, aku akan bersedekah. Aku pelit sama orang tua aku perhitungan sama orang tua aku pelit untuk akhiratku, tenggelam dengan duniaku, berfoya-foya, bersenang-senang. Wa aku minas salihin, dan waktu umur sedikit tersebut akan aku gunakan agar aku menjadi orang yang saleh. Tapi apakah? Dan ini adalah ungkapan yang ungkapkan setiap orang yang datang oleh kematian. Tapi kita tidak pernah mendengarnya, tidak pernah mengetahuinya, tapi Allah tahu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguhnya jiwa jika telah tiba datang ajalnya, Allah tidak akan menunda meskipun sekejap, meskipun sedetik, meskipun hanya sekejap mata, tidak ada. Allah khabirun bima ta'malun. Ketika Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah ingatkan. Di sana ada orang-orang yang terlalaikan. Allah sebutkan, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya kalian telah terpedaya, terlalaikan dengan sikap banyak-banyakan. Udah punya harta, cari lagi. Kalau dia bisa ingat Allah, oke. Ini lupa. Dia tidak adil. Dia hanya mengingat Allah sedikit. Dunia dia habiskan waktunya. Dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Alhaakumut takatsur. Kalian terus berbangga-bangga dengan banyak-banyakan. Kapan kalian berhenti dari sikap lomba-lomba banyak-banyakan tersebut? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan, baru kalian sadar selama ini kalian terpedaya. Coba kita ke kuburan, lihat dari situ. Terlalu banyak. Di bawah tanah tersebut ada orang yang super kaya, yang punya gedung mewah, yang punya perusahaan besar. Semuanya mereka sekarang di bawah tanah. Mereka lalai. Sebagian mereka berhasil di akhirat, sebagian mereka lalai ketika selama di dunia. Inilah yang Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini mukadimah
ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, untuk mengingatkan kita kembali, siapa sih di antara kita yang tidak sibuk dengan dunia? Kita semua sibuk dengan dunia. Tapi ada rambu-rambu yang harus kita ingat agar kita tidak kebablasan. Tidak kebablasan. Dan manusia perlu saling mengingatkan. Kalau kita tidak saling mengingatkan, khawatir kita kebablasan, kita lupa, tahu-tahu ajal menjemput kita dengan begitu cepat, tanpa terduga, tanpa rambu-rambu sebelumnya, tanpa ada peringatan sebelumnya, tiba-tiba seorang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, oleh karena itu kita akan membahas tentang hakikat dunia, ya, hakikat dunia. Bagaimana sikap kita yang seharusnya kepada dunia, hakikat dunianya. Hakikat dunia Allah sebutkan dalam banyak ayat. Yang pertama, dunia itu hanyalah sebentar. Ya. Tadi sudah banyak yang saya singgung ayat-ayatnya, tapi kita sebutkan lebih detail lagi. Ya. Hanyalah sebentar. Allah dalam Al-Quran mengatakan mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Sedikit, subhanallah, sedikit. Kemudian dunia disebut dengan dunia sendiri dalam bahasa Arab. Maknanya dunia ini, ya, maknanya apa sih dalam bahasa? Dalam bahasa artinya dua. Yang pertama adalah rendah, dani, rendah, kemudian dekat. Kata dunia sendiri sudah menunjukkan akan sebentarnya dunia. Kenapa? Dia kenikmatannya rendah dan dia dekat. Qarib, dunu, dari dani atau dunu. Dari dani atau ad-dunu atau ad-dani. Dua-duanya menunjukkan hakikat dunia yang cuma sebentar. Jadi subhanallah, Allah menamakan dunia dengan bahasanya yang menunjukkan dekat dan sebentar. Kemudian juga Allah menamakan dunia dengan zahrah, mawar. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, kata Allah Subhanahu wa taala. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Perhatikan. Dan namanya zahra mawar, sifatnya apa? Sifatnya indah. Indah, berwarna-warni. Namun begitu cepat layu. Subhanallah. Kita lihat mawar. Subhanallah, indah, warna-warni, ada yang putih, ada yang merah, ada yang jingga, ada yang namun dia ternyata cepat layu, cepat sekali. Kita sih merasakan, ya, tiba-tiba kita sudah umur 40 lebih, ya. Tiba-tiba rambutnya sudah pada putih semua. Demikianlah dunia, ya. Cepat layu. Yang tadi kelihatan cantik tiba-tiba mulai pudar kecantikannya, kelihatan gagah ganteng tiba-tiba. Kita ketemu orang lagi, subhanallah, sudah berubah. Tiba-tiba dia sudah lemas, tiba-tiba rambut putih, sudah keriput. Begitulah dunia. Ya, begitulah dunia, ya. Taib, ini hakikat daripada dunia. Kemudian Allah menyamakan dunia dengan permainan. Dan senda gurau. Ini juga Allah sebutkan, ya, wamal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Dalam ayat surat Al-Hadid, i'lamu annamal hayatud dunya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Dia bukan kehidupan yang sungguhnya.
Dia bukan kehidupan, hanya permainan senda gurau, bukan kehidupan yang sungguhnya. Namanya permainan senda gurau, cepat selesai. Senda gurau, permainan lahu wa la'ab, hanya tiba-tiba selesai permainan tersebut. Ya. Kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang serius yang merupakan hasil dari ujian kita adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang sungguhnya adalah akhirat. Adalah akhirat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sungguhnya. Yang Nabi SAW berkata, "Allahumma labbaik la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah." Ketika perang Khandaq, pasukan ada 10.000 pasukan musuh akan datang menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW dengan jumlah pasukan yang sedikit, mungkin 1.500 atau 2.000 orang, mulai menggali parit yang cukup panjang, yang mungkin 4 km dengan lebar sekitar 5 km, dalam sekitar 5 lebar sekitar 5 meter dan dalam sekitar 5 meter, sekitar itu, atau lebar 6 meter dalam 5 meter, dengan tujuan agar kuda tidak bisa meloncat. Ketika itu musim dingin, musim kelaparan. Mereka harus bekerja. Waktu yang singkat sebelum harus segera digali parit tersebut, sebelum musuh datang, sementara musuh sedang berjalan dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan itu tidak lama mereka akan tiba. Kalau mereka tiba sebelum parit dibuat, maka mereka akan membumi hanguskan kota Madinah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat menggali. Mereka kelaparan, sampai mereka makan makanan yang tengi, ya. Sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Bahkan Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat sedang menggali parit dengan penuh dengan debu, dengan kepayahan, Rasulullah SAW berkata, "Labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. La aisha illa aishul akhirah. Ini kehidupan yang sederhana, yang susah, hanyalah sebentar. Warhamil ansara wal muhajirah. Rahmatilah kaum ansar kaum muhajirin. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan pernyataan ini, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ucapan ini bisa kita ungkapkan ketika dua kondisi. Kondisi pertama ketika kita menghadapi kesulitan hidup, payahan, kesulitan, mungkin sakit. Kita bilang tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sehingga kita bisa tegar menghadapi ujian kehidupan. Benar, kehidupan ini cuma permainan senda gurau. Dan juga bisa kita ungkapkan ungkapan ini kalau kita melihat sesuatu yang memukau, menggiurkan, membuat mata kita menjadi kilau, ya. Kita melihat kemewahan, kita bilang labbaik Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali akhirat. Ini kemewahan, mobil mewah, rumah mewah, tas mewah, ini cuma sebentar, cuma sebentar. Bukan itu kehidupan yang sungguhnya. Kehidupan yang sungguhnya adalah di sana. Bukan kesuksesan dunia di sini, bukan. Kesuksesan sungguhnya adalah kesuksesan di akhirat, di sana. Maka Allah mengingatkan bahwasanya kehidupan ini hanyalah kehidupan yang merupakan permainan senda gurau, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwasanya dunia adalah ujian. Ya. Ini sudah kita singgung. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Inna ja'alna ma'alal, dalam surat Al-Kahfi, zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan apa yang di atas muka bumi sebagai perhiasan, perhiasan dunia untuk kami uji. Dengan perhiasan tersebut, siapa di antara mereka yang amalnya yang terbaik? Sini Allah mengatakan untuk kami uji. Jadi perhatikan perhiasan dunia dengan berbagai macam model perhiasannya, ya, yang Allah jadikan di atas muka bumi. Yang ini, ya, mungkin ada kecantikan, ketampanan, keindahan, sawah ladang, harta, anak-anak, semuanya adalah ujian kehidupan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami jadikan itu sebagai bahan ujian. Jadi ingat, harta ini ujian. Harus kita sadar bahwa ini adalah ujian. Jangan sampai kita lalai. Kita menyangka ini tujuan, ini ujian, bukan tujuan. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna dunya hulwatun hadirah." Ya,
Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dunia ini hijau dan manis. Kata para ulama, manis maksudnya dirasa manis. Hijau enak dipandang. Dunia seperti itu, kita manusiawi suka dunia. Kita punya uang banyak manis, lihat uang banyak senang. Kita punya rumah mewah, kita senang. Demikianlah dunia. Tapi Nabi ingatkan, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi, itu memiliki harta-harta tersebut. Buat apa? Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan dengan keindahan dunia yang manis dan menyejukkan pandangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah terhadap dunia, waspadalah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fit nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Jadi Allah ingatkan ya bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian ya. Baik. Kemudian yang terakhir kita ingatkan dunia, hakikat dunia menipu. Ya. Allah mengatakan mata'ul ghurur. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Benar. Betapa banyak di antara kita terpedaya waktu kita habis asyik dengan dunia. Asyik benar. Nonton berita aja kita keasyikan. Lupa baca Quran, lupa telepon orang tua, lupa zikir pagi petang, sibuk nonton inilah, nonton anulah, baca berita inilah, komentar inilah. Menyenangkan sehingga kita terpedaya. Umur kita buang. Padahal setiap detik yang kita lewati akan dimintai pertanggungjawaban. Benar firman Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Allah telah berfirman juga, "Inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya." Fala taghurrannakum al hayatud dunya. Jangan kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Inilah ya dunia. Seorang tertipu dengan dunia. Karena dunia itu sifatnya menipu. Taib, inilah hakikat dunia. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bahas pada poin yang menjadi inti bagi kita adalah bagaimana sih sikap yang sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap dunia ini. Ya. Damin. Sikap yang benar terhadap dunia. Yang pertama, jadikan dunia sarana, bukan tujuan. Perhatikan. Sarana untuk meraih akhirat. Ini yang paling penting. Dunia itu bukan tujuan. Kapan kita menjadikan ini tujuan, maka kita rugi. Rugi kita. Semua yang kita lakukan dari kehidupan dunia, jadikan dia sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sehingga orientasi kita selalu adalah akhirat. Ya. Allah telah berfirman tentang hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bataghi", perhatikan. Fima, ayat yang sering kita dengar. Atakallahu darul akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya.
Kata Allah, jadi gunakanlah, perhatikan ayat ini, saya terjemahkan secara terlek. Gunakanlah atau carilah, gunakanlah dunia yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Dan jangan lupakan bagian dari dunia. Perhatikan di sini dalam surat Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh wabtaghi fima ataqallah. Apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia, wabtaghi, carilah dengan itu, dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Untuk apa? Darul akhirah. Untuk mencari akhirat. Jadi semua yang Allah berikan pada kejabatan, kecerdasan, harta, ya, keluangan waktu, kesehatan, semua gunakan untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian dari dunia. Ya, enggak apa-apa makan yang halal, jalan-jalan untuk refreshing, relax, enggak ada masalah. Ya, boleh memiliki rumah yang indah, memiliki kendaraan yang indah, tapi ingat semua itu digunakan untuk mencari akhirat. Maka saya bilang kita sulit menerapkan ayat ini kecuali kita mempraktikkan zuhud, makna zuhud. Yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, makna zuhud, ya, harus zuhud. Agar orientasi kita selalu akhirat. Agar selalu akhirat. Apa itu zuhud? Tarku fima la yanfa fil akhirah. Ya, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga semua yang mau kita beli, yang mau kita konsumsi, yang mau kita lakukan, semuanya kita pikir, ini ada manfaat bagi saya di akhirat enggak? Kalau manfaat lakukan, berarti tujuan kita selalu akhirat. Selalu kita mau ini, mau jalan ke ini, mau kemana, mau safar, mau ketemu siapa, mau jalan-jalan, mau main, mau olahraga, ingat ini ada manfaatnya untuk saya di akhirat enggak? Kalau ada, berarti kita telah menjalankan firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dunia yang Allah berikan kepadamu untuk akhiratmu. Maka kita harus praktekkan zuhud ini. Makna zuhud yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau tidak bermanfaat enggak usah. Karena kalau tidak bermanfaat berarti kita tidak menggunakan dunia tersebut untuk akhirat kita. Oleh karenanya sebelum kita beraktivitas selalu ingat, ya, benarkah ini kita gunakan untuk akhirat? Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW kepada Amr bin Al-As, ni'mal mal as-salih rajul salih. Al-mal as-salih lirajul as-salih. Sebaik-baik harta adalah milik seorang yang saleh. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik lelaki yang saleh. Karena laki soleh inilah yang bisa menjadikan hartanya sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Jadi Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu ketika baru masuk Islam, maka Nabi menjadikan dia sebagai Amirul Jaish, sebagai pemimpin pasukan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Amr, aku jadikan kau sebagai Amirul Jaish agar kau mendapatkan ghanimah. Maka Amr dengan tulusnya berkata, ya Rasulullah, aku berperang bukan untuk mencari ghanimah, bukan. Rasulullah ingatkan, benar, jangan jadikan tujuan ghanimahmu sebagai tujuan utama, sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Maka Nabi mengatakan dengan kalimat yang sangat indah, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah yang baik adalah milik seorang yang saleh. Karena orang saleh yang menjadikan hartanya untuk akhiratnya. Dia berinfak, dia bersedekah, dia menyambung silaturahmi dengan hartanya. Dia mendekatkan berbuat baik kepada fakir miskin, kepada tetangganya, kepada banyak orang dengan hartanya. Dia bangun masjid, dia bantu dakwah. Ini orang yang harta seperti ini yang sangat baik kata Nabi. Ya, jadi
kata para ulama seperti perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya dunia itu tidak dicela karena zatnya, tetapi dunia dicela karena penggunaannya yang salah. Karena dunia jika digunakan tepat pada penggunaannya, maka dia menjadi harta yang terbaik. Ni'ma al-malus salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta untuk yang baik milik seorang yang baik. Maka ini saya katakan sebaik-baik dokter yang baik yang menggunakan kemampuannya untuk akhiratnya. Bagaimana caranya, pikir sendiri ya. Saya punya kemampuan, saya gunakan untuk akhirat saya. Saya cari harta, saya gunakan untuk akhirat saya. Untuk akhirat banyak, bisa untuk silaturahmi, bisa untuk membantu orang fakir miskin, bisa untuk membagikan anak istri, banyak hal yang bisa kita gunakan. Sehingga segala yang kita lakukan dunia ini, kita selalu pikirannya untuk apa? Ini ada manfaat bagi saya di akhirat enggak? Saya tenggelam dalam dunia ini, ada manfaat untuk akhiratnya. Kalau tujuan saya cuma dunia, percuma. Saya hanya buang-buang umur. Percuma. Saya mau kaya seperti apa sih yang teman-teman saya yang hidup juga jauh di bawah ekonominya juga makan seperti saya makan. Saya tidur, mereka juga tidur. Terus kalau kita punya duit banyak mau apa? Ya kalau kita jujur aja, kalau kita punya duit banyak memang kita senang, tapi betapa banyak orang yang duitnya nggak sampai miliaran, triliun bisa bahagia. Banyak, nggak perlu miliar untuk bahagia. Kita kan cari kebahagiaan. Ya. Harta banyak juga paling makan cuma sedikit, satu piring, dua piring, kadang-kadang sudah hati-hati nanti kolesterol lah, nanti inilah makan sedikit. Mobil mewah juga dipakai cuma satu masa pakai mobil dua sekalian. Rumah banyak juga, tidur satu rumah saya. Tempat tidur juga segitu. Badan segimana? Memang tempat tidur mau lebar 5 meter pun yang kita gunakan cuma 1,5 meter, 2 meter itu aja. Ya. Jadi gunakan harta untuk akhirat Anda. Ya. Kemudian yang kedua, sikap kita yang benar, perhatikan, adalah cari dunia seperlunya, ya. Atau bukan cari dunia, sisakan dunia seperlunya, ya. Atau cari dunia seperlunya. Jangan banyak-banyak jika tidak ada perlunya. Kenapa? Karena semuanya dihisab. Tentu kita tidak seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku punya harta sebesar gunung Uhud, lewat 3 hari kecuali sudah aku bagikan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, sudah aku habis, kecuali aku sisakan beberapa dinar untuk bayar hutang. Artinya apa? Kita sisakan dunia, cari seperlunya saja. Kalau ada perlunya untuk akhirat, tidak apa-apa. Kita motivasi orang-orang yang kaya, silakan cari uang, tapi ingat hasilnya untuk akhirat. Jangan untuk dunia, percuma. Dunia buat apa? Mau kaya seperti apa sih? Mau mewah-mewah buat apa? Untuk akhiratmu, untuk asetmu yang sesungguhnya. Ingat kata Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bagi-bagi kambing, dibagi-bagikan, maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tersebut? Maka Aisyah berkata, "Ma baqiya minha illa katifah." Semuanya sudah habis ya Rasulullah, semua sudah habis. Yang tersisa yang belum saya bagi cuma bagian pundak kambing. Saya belum bagi. Rasulullah SAW menjelaskan, baqiya kullaha illa katifaha. Justru sebaliknya, semua yang kau bagi, yang kau sedekahkan, itulah yang aset tersisa di akhirat. Yang belum kau bagi itu yang justru tidak tersisa. Itu yang habis dengan dunia. Jadi kita ini hidup cuma sementara. Kita bangun akhirat sana, istana di akhirat. Kalau Anda ingin saya kerjaan banyak, penghasilan miliaran, oke, tapi buat akhirat, bukan buat kau senang-senang di dunia. Karena semua yang kau dapatkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau punya mobil mewah, punya jam tangan mewah, punya rumah mewah, semuanya ada hisabnya. Kalau itu kau niatkan untuk akhirat, tidak apa-apa. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Oleh karenanya, selain daripada untuk urusan akhirat, secukupnya saja. Cukupnya. Ingat Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia. Ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh, dan ini luar biasa. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, atau seorang sahabat, Rasulullah tidur, kemudian ada sisa bekas tikar di lambungnya. Maka katakannya Rasulullah, mereka orang-orang kafir, Paris, Persia, ya. Tidakkah engkau dibikinkan tempat tidur yang lebih bagus? Maka Rasulullah berkata, mali walid dunia. Subhanallah. Apa urusan dengan dunia? Inna masalud dunya karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fataraka. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang pengembara yang mampir sebuah pohon kemudian melanjutkan lagi. Cuma sebentar di bawah sebuah pohon.
Kalau saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan yang mungkin diberikan kelebihan harta, ya. Tidak apa cari dunia, tapi seperlunya. Jangan berlebihan. Kalau ada uang lebih untuk aset di akhirat, aset di akhirat. Kalau ada keperluan tidak apa. Kalau nggak ada keperluan untuk aset akhirat, itu aset akhirat. Anak-anak sudah dipenuhi kebutuhan, istri sudah dipenuhi kebutuhan, istri sudah gemuk, anak-anak sudah gemuk, terus apa lagi? Mobil ada, rumah ada, terus sudah. Itu akhirat. Kerja keras tidak apa-apa, niatnya akhirat. Untuk dunia seperlunya saja. Tidak usah berlebihan. Ini semua ada hisabnya. Hisabnya. Lihat bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-fuqara ummati, inna fuqara ummati yadkhulul jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya, ya. Silakan ketika kita tidak mencari dunia seperlunya, ini yang buat kita terlalaikan. Jika tidak, maka kita pasti lalai. Alhaakumut takatsur. Sungguh sikap banyak-banyakan yang buat kalian lalai. Benar. Banyak-banyakan, banyak ini punya banyak. Waktu kita untuk taruhlah kita punya rumah. Ya, saya tahu bagaimana membangun rumah. Kalau nggak perlu, hanya buang umur. Kita kalau perlu punya rumah, oke, nah apa? Kita perlu rumah, cari tanah. Karena cari tanah sampai setahun baru dapat tempat yang pas. Kita bangun, kemudian kita perlu hutang, bayar hutang. Kalau ada perlu nggak apa-apa. Kita ini untuk akhirat saya, untuk anak istri saya. Tapi kalau sekarang perbanyak rumah, subhanallah, nanti nggak puas bangun lagi rumah yang lebih bagus. Tidak ada orientasi akhirat, benar-benar umur kita dibuang. Waktu untuk berzikir kurang. Alhaakumut takatsur. Banyak-banyakan buat kalian lalai. Wanita-wanita juga punya ini tas, tambah lagi tasnya, tambah lagi mewahnya. Habis waktu lihat tas, cari tas, ngumpulin duit, kadang tasnya ngutang, habis waktu, umur habis. Kalau tiba-tiba kita mati, apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Sudah berapa kali kita khatam Quran? Ya akhi, kita lewat. Kalau khatam berita sudah berjilid-jilid. Kalau khatam film-film, khatam pertandingan bola mungkin sudah berjilid-jilid kita khatam. Quran, berita akhirat, zikirmu di alam barzakh, lalai. Saya bicara kita diri kita semua. Biar kita sadar, hidup ini cuma sebentar. Tapi para dokter lihat banyak orang meninggal, di mana anak muda meninggal, masih kecil meninggal, depan mata. Tidak tak tergerak hati kita. Ya. Atau hati kita sudah mati. Oleh karenanya, kita harus waspada dengan dunia. Ya. Waspada dengan dunia, jangan sampai kita akhirnya terlalaikan, terpedaya dengan dunia tersebut. Ya. Terakhir tentunya, manfaatkan umur yang tersisa. Ya, untuk akhirat. Kita sudah terlambat. Terlambat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah dahulu hijrah daripada kita. Yang dulu lebih dahulu sadar tentang hakikat dunia. Yang mereka lebih dahulu bahagia daripada kita. Tapi tidak ada kata putus asa, nggak ada. Kita memang terlambat dibandingkan mereka, tapi kita tidak pernah terlambat untuk kembali kepada Allah. Terlambat dibandingkan mereka, iya. Mereka sudah lebih dahulu hijrah, mereka sudah ngerti, kita belakangan. Itu belum ada kata terlambat. Umur kita yang tersisa ini optimalkan dengan baik. Lihatlah bagaimana sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang masuk Islam ketika sekitar di awal hijrah, ya sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau wafat tahun ke-5 Hijriah. Jadi umur Islam beliau cuma 7 tahun, sekitar 7 tahun 8 tahun. Atau 6, 7, atau 8 tahun, sedikit. Dan dia meninggal dalam usia muda. Namun ketika beliau meninggal, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Sungguh arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengoptimalkan waktunya yang sedikit tersebut untuk Allah. Maka jadilah waktu yang tersisa tersebut maksimal. Nah kita ini, masalahnya tidak mengoptimalkan waktu. Mulai sekarang kita manage waktu. Relasi jangan terlalu banyak. Semakin kita tak bertambah umur, kurangi relasi.
yang penting-penting untuk akhirat kita. Terlalu banyak relasi, akhirnya banyak waktu terbuang. Mulai kita fokus, bikin jadwal, baca Quran, zikir pagi petang, ada waktu sholat malam, ada puasa Senin, Kamis misalnya, ada waktu untuk silaturahmi. Bikin jadwal. Setiap tahun saya ingin umrah, apalagi para dokter, insya Allah rezekinya lancar. Ada setiap tahun saya ingin umrah. Berapa tahun sekali saya ingin haji. Apa-apa. Kita jadwal sehingga orang selalu pikiran kita akhirat. Saya ada kumpul uang lah, 5 tahun lagi saya haji, 10 tahun lagi saya haji, terus. Ya, seperti itu. Ada sebagian uang saya gunakan untuk dakwah, ya, untuk bantu masjid. Ya, ada sebagian saya bantu orang miskin ketika mereka periksa, mungkin saya kurangi biaya periksanya, ya. Kita realistis, kita ambil tapi mungkin sedikit. Harus sebagian kita ada baksos, kita niatkan murni ketika itu kita untuk membantu orang miskin dan seterusnya, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita sekarang sedang di dunia. Di depan kita ada kesenangan yang sangat menipu. Banyak di antara kita yang terpapar, tersungkur, terpedaya dengan dunia. Dan banyak di antara kita yang sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk menanam. Hasilnya luar biasa. Setiap detik yang kita lewati, hasilnya luar biasa. 5 menit, 3 menit yang kita gunakan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ternyata khairum minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. 3 menit, 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan demikianlah setiap detik yang kita lewati. Zikir yang kita ucapkan. Memikir, merenungkan tentang keagungan Allah. Thalabul ilmi, ya. Kita mencari nafkah untuk keluarga. Semua yang kita niatkan karena Allah, semuanya akan berubah menjadi kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga para pendengar. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan kepada para dokter sekalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.